Selamat perkenalkan, nama saya Persephone Silakan dengan sebenarnya saya 930443. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum kecerdasan buatan dengan topik information search. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami cara kerja algoritma information search, khususnya ASTAR dan greedy best first search, serta membandingkannya dengan algoritma uniform search seperti BFS dan DFS, serta melalui eksperimen yang dilakukan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis perbedaan hasil jalur, waktu eksekusi, serta keoptimalan solusi yang diperoleh. Selain itu, tujuannya adalah agar mahasiswa dapat mengotak-atik kode, menambahkan variasi graf, serta mengamati pengaruh perubahan heuristik terhadap hasil pencarian. Sehingga pemahaman tentang konsep heuristik bisa nyata atau G, dan fungsi evaluasi atau F sama dengan G tambah H dapat lebih mendalam. Nah, di sini kita ada petunjuk untuk mahasiswa yaitu kalau kita buka file yang sudah diberikan pada CIS, lalu kita di sini yang kedua itu kita otak-atik kode yang diberikan. Nah, di sini saya berikut adalah kode yang sudah saya otak-atik sebelumnya. Ini adalah template eh, yang ada pada modul di CIS, di mana ini adalah mendefinisikan graf dan heuristik. Saya coba run bagian ini. Bisa kita lihat bahwa dia programnya jalan, lalu di yang keduanya ada inilah heuristik. Oke, kita run. Dan ini adalah data graf dan heuristik berhasil dimuat. Lalu yang ketiga itu bagian dua adalah greedy best first search, di mana ini adalah algoritma pencarian dengan menelusuri graf dengan memilih node yang paling menjanjikan berdasarkan fungsi heuristik atau HN-nya. Atau algoritma ini disebut sebagai rakus atau greedy karena selalu memilih node yang nampak atau paling dekat dengan tujuan. Kita coba run bagian ini. Nah, bisa kita lihat programnya itu jalan. Lalu yang ini. Nah, di sini ada menjalankan greedy best first search, yaitu Peter pendek greedy BFS dari San Luis dan dari Saint Louis ke South Maria, di mana total jaraknya itu adalah 332. Nah, di bagian tiga ini ada Astar Search. Di sini adalah pengembangan dari GBFS, mana algoritmanya tidak hanya mempertimbangkan estimasi biaya ketujuan atau HN, tetapi juga biaya aktual yang telah dikeluarkan dari titik awal untuk mencapai node saat ini. Oke, kita coba run pada bagian ini. Nah, di jalan, lalu kita eksekusi, dan dia menghasilkan outputnya itu adalah menjalankan Astar Search. Terpendek Astar Search itu dari San Luis ke San Maria itu adalah 300, lebih rendah dari yang sebelumnya, dari menggunakan menggunakan greedy. Nah, di sini juga di sini saya mencoba mengotak-atiknya itu sampai dengan eksperimen 3 saya buat. Oke, kita coba langsung run. Nah, di sini jalan. Nah, di eksperimen 1 ini kita ubah grafnya. Nah, di eksperimen 1 ini graf diubah. Dimana jika kita menambahkan node baru atau mengubah biaya edge dalam graf, jalur solusi otomatis bisa diubah. Contohnya itu adalah jika biaya A ke C diubah menjadi diubah dari 2 menjadi 10, maka astarnya tidak akan memilih jalur lewat C lagi karena biayanya udah 10. Di mana konsepnya ini adalah algoritma pencarian sangat bergantung pada representasi graf, perubahan struktur atau cost langsung memengaruhi hasil jalur terbaik. Begitu juga dengan
eksperimen yang kedua, di sini kita mengubah heuristiknya. Astar tetap bisa menemukan jalur terbaik atau optimal karena dia masih menghitung biaya nyata G. Tapi prosesnya mungkin lebih lama karena ia tertipu oleh nilai heuristik yang tidak akurat. Greedy bisa salah jalur karena hanya bergantung pada heuristik tanpa memperhatikan biaya nyata. Nah, greedy itu lebih tergantung ke hanya tidak memperhatikan cost-nya. Contohnya itu kalau kita kasih heuristik yang terlalu besar pada node dekat goal, Astar masih bisa benar, tapi harus memeriksa banyak node lainnya. Sedangkan greedy bisa terjebak memilih jalur yang kelihatan murah, tapi sebenarnya mahal. Nah, di, itu juga pada eksperimen yang ketiga. Di sini kita bandingkan uniform dan uniform. Di sini BFS itu menemukan jalur terpendek berdasarkan jumlah angka atau H, bukan biaya. Nah, sedangkan DFS itu bisa menghasilkan jalur yang sangat panjang. Yang ketiga ada greedy best first search. Di sini cepat karena selalu pilih node dengan heuristik terkecil, tapi tidak menjamin jalur terbaik atau disebut dengan bisa salah jalur. Lalu yang keempat itu ada Astar. Di sini menggabungkan cost nyata plus heuristik, selalu menemukan jalur optimal jika heuristik admissible atau tidak melebih-lebihkan. Lebih efisien dari BLS karena diarahkan oleh heuristik. Lalu di sini kita diminta yang ketiga itu adalah analisis apa yang terjadi kita menjalankan program yang sudah diberikan. Yaitu kita mulai dari node awal, lalu kita pilih jalurnya, lalu ekspansi node, lalu prosesnya itu akan berulang-ulang sampai goalnya itu ditemukan. Lalu adapun tugas atau challenge yang diberikan di dalam modul ini adalah yang pertama membuat penjelasan terhadap kode yang sudah diberikan pada laporan, yaitu kode pada info set untuk menunjukkan cara kerja algoritma info set seperti style dan greedy. Berikut adalah penjelasan. Yang pertama itu representasi graf. Graf itu disimpan dalam bentuk daftar tetangga. Contohnya itu A, B sama dengan 1, C sama dengan 3. Yang artinya node A ke B biayanya 1, dan dari A ke C itu biayanya adalah 3. Semua node ditulis dengan cara ini, sehingga program tahu jalur dan biaya antar titik. Lalu yang kedua adalah heuristic function, di mana heuristic adalah perkiraan jarak dari suatu node ke tujuan atau goal. Di mana di sini adalah nilai 0 diberikan untuk goal karena sudah sampai tujuan. Heuristik inilah yang membuat pencarian lebih cerdas karena program tidak hanya melihat biaya nyata, tapi juga perkiraan sisa jarak sampai ke goal. Lalu yang ketiga adalah algoritma infoset. Di sini menggunakan priority queue untuk memilih jalur terbaik, yaitu dengan rumus Astar itu adalah Fn sama dengan Gn tambah Hn, di mana Gn adalah biaya nyata dari start ke node N, Hn sama dengan heuristik atau perkiraan jarak ke goal. Sedangkan greedy hanya menggunakan Hn, yaitu heuristik. Lalu yang keenam adalah output yang dihasilkan saat program selesai akan tampilkan urutan node yang diekspansi yang menunjukkan proses pencarian, lalu jalur solusi terbaik yaitu rute dari start ke goal, lalu total cost-nya, jumlah biaya sepanjang jalur solusi. Nah, untuk latihan itu ada 2 contoh lagi yang menjelaskan, kita disuruh membuatkan 2 contoh lagi yang menjelaskan bagaimana kode tersebut berjalan dan menjelaskan konsep yang terjadi. Nah, yang pertama yang saya ambil itu adalah peta kota sederhana. Di sini di mana grab atau grabnya adalah ini bisa dilihat pada laporan yang sudah saya buat. Lalu saya akan menjelaskannya pada kode Discord tersebut. Nah, di sini kan ada import. Di sini, oke, ini adalah contohnya. Lalu, nah di sini kan ada dev astar, di mana graph, heuristic, start, dan goal. Nah, di sini pada kode ini fungsi astar itu menerima 4 inputan, yaitu graph, heuristic, node awal, dan goal. Lalu pointer adalah antrian prioritas atau priority queue berisi node yang akan diekspansi yang isinya itu berupa tuple, yaitu F, G, node, path. Lalu di mana F itu adalah G ditambah H, lalu G itu adalah biaya nyata. Sejauh ini yaitu kemudian node itu adalah simpul yang sedang dianalisis dan path itu jalur dari start sampai node ini. Lalu di sini menggunakan explode.
Di sini menyimpan node yang sudah pernah diperluas agar tidak diekspansi lagi. Maksudnya itu agar tidak ada double mengunjungi eh, yang sudah dikunjungi sebelumnya gitu. Lalu di sini kita menggunakan while, di mana pada while ini eh, while pointer ini artinya terus jalankan algoritma sampai pointernya itu kosong. Kemudian kita menggunakan hmm, have. Di sini akan mengambil node dengan F terkecil. Jika node yang diambil adalah goal, maka fungsi akan memberikan path, yaitu jalur lengkap. Dan adalah cost-nya. Lalu, di sini ada if not in explore. Di sini mengecek apakah node itu sudah penuh diekspansi. Jika sudah dilewati, maka ada di sini continue. Jika belum, kita masukkan node ke dalam explore. Lalu di sini ada for neighbor. Di sini kita berulangan mengunjungi semua tetangga dari node yang sekarang. Dimana kita hitung biaya barunya itu, lalu itu menggunakan new j uh, new j itu neighbor pet plus neighbor. Dimana kita masukkan tetangga ke pointer, uh, kita masukkan tetangga ke pointer, lalu dengan jalur yang sudah diperbaharui. Lalu sini ada return none. Di sini kalau fronternya itu habis, tapi goalnya belum juga ditemukan, berarti tidak ada jalur ke goal. Mesti mengembalikan non dan biayanya tidak terhingga. Oke, di sini ada latihan satu. Ini kita run terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu adalah peta kota sederhana. Nah, di sini eh, di sini kita grab menunjukkan jalur dari S ke G. Dari S ke G dengan bobot yang pada setiap edge. Di mana heuristik menunjukkan perkiraan jarak ke goal. Hasil astarnya itu adalah S A C G dengan biaya 7. Hasil greedinya itu adalah S B D G dengan hasilnya dengan biayanya itu adalah 8. Masih lebih kecil astar. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan dulu konsep pada latihan yang pertama ini, yaitu konsepnya itu eh, Astar menggunakan gabungan biaya yang nyata plus perkiraan maka hasilnya optimal. Greedy hanya mengikuti heuristik bisa salah memilih jalur. Perbedaan hasil ini menunjukkan kelebihan Astar dibanding Greedy dalam menemukan jalur terpendek. Lalu kita ke latihan 2, saya mengambil peta kampus. Oke, di sini adalah peta kampus, di mana di sini jalur yang ditemukan Astar dan Greedy itu sama, yaitu library ke get, ke hall, ke lab itu adalah dengan biaya 5. Karena heuristik di sini cukup akurat. Greedy kebetulan juga sama atau true. Tapi kalau heuristik diubah sedikit saja, bisa jadi greedy salah jalur. Sementara Astar itu tetap optimal. Nah, saya akan menjelaskan konsepnya. Nah, konsep yang terjadi di sini adalah asal menghitung G plus H sehingga dapat jalur optimal dengan biaya minimum itu 5. Greedy juga kebetulan berhasil karena heuristik cukup baik, maka hasilnya sama dengan Astar. Perbedaan penting di latihan 1 itu Greedy salah pilih jalur, lalu di latihan 2 itu Greedy benar karena H cukup akurat. Nah, di sini ada tugas yaitu contoh lain bagaimana cara influencer dan bekerja, pastikan bahwa itu tersebut sesuai dengan seperti kode kalian. Di sini saya ambil peta wisata. Nah, sebelumnya itu saya run terlebih dahulu pada bagian peta kampus. Nah, lalu peta wisata. Nah, pada peta wisata ini A, men, Astar menemukan jalur home A beach, di mana di sini adalah 9. Ada jalur lain yaitu home B dan beach, di mana tujuannya itu adalah home ke beach. Nah, namun si Astar dia lebih optimal dengan biaya 9, sedangkan Greedy dia 10. Nah, bisa kita simpulkan bahwa Astar itu bisa kita simpulkan bahwa Astar itu
em, lebih optimal dalam pemilihan jalur dan biaya yang lebih sedikit gitu. Nah, adapun perbedaan pada eksperimen awal itu kita mencoba ubah grab, ubah heuristik dan bandingkan dengan BFS atau DFS. Nah, hasilnya lebih bervariasi. Astar tetap optimal tapi bisa melambat. Sedangkan greedy sering salah. DFS atau BFS bekerja dengan aturan masing-masing. Sedangkan di kode ini kita fokus pada 3 studi kasus, tetap yaitu latihan 1, 2, dan 3 dan tugas. Dengan heuristik yang masuk akal dan terlihat lebih jelas di mana latihan 1A star lebih baik daripada greedy, latihan 2 itu greedy setara dengan astar, lalu yang tugas itu yang pada yang ketiga itu A tetap optimal dan greedy salah. Bedanya, eksperimen awal menekankan perbandingan antar algoritma dengan kondisi berubah-ubah, sedangkan kode ini menekankan penerapan langsung star versus greedy pada contoh nyata. Nah, saya akan mencoba langsung menjelaskan kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil melalui praktikum ini adalah bahwa algoritma Astar selalu menghasilkan solusi optimal karena memperhitungkan baik dari biaya nyata maupun jarak. Algoritma greedy lebih cepat, tetapi tidak selalu memberikan jalur terbaik. Contohnya, eh, dia mungkin bisa lebih cepat, namun biayanya mungkin lebih tinggi dari Astar, sedangkan Astar mencakup keduanya, yaitu memperhitungkan jarak dan memperhitungkan cost. Nah, pada eksperimen terlihat bahwa jika heuristik tidak akurat, Astar masih menemukan solusi optimal walaupun memerlukan langkah lebih banyak. Sedangkan greedy bisa salah jalur. Dibandingkan dengan algoritma uniform, BFS hanya optimal dalam jumlah angka, bukan biaya. Sedangkan DFS kurang efisien karena sering menelusuri jalur panjang tanpa arah yang jelas. Secara keseluruhan, Astar terbukti lebih unggul karena mampu menyeimbangkan antara efisiensi pencarian dan keoptimalan solusi yang menjadikannya salah satu algoritma informed search terbaik yang banyak digunakan dalam permasalahan pencarian jalur. Sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.